Siapa sensi? Halo guys. Oke. Belum ya, Mas? Jadi Yes. hari ini kita akan mencoba membahas pemikiran-pemikiran debat lampau yang dimana pernah menjadi buah bibirnya para ilmuwan waktu itu. Ya. Oh, sini lagi. Sini aja nggak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman, kita akan mencoba membahas bagaimana cabang pemikiran dari peripatetik Arab yang dimana mencoba melakukan mengkombinasi bagaimana kekuatan akal dan kekuatan wahyu, kekuatan tekstual yang saat itu memang terjadi sedikit peperangan ya. Kita tahu pada abad ketiga atau abad keempat itu kan perang antara orang-orang tekstualis juga itu sama orang-orang konteks itu tinggi juga, di mana waktu itu ada orang-orang yang paham Jabariyah, ada Khawaris juga itu orang-orang yang Abad ketiga Hijriah maksudnya. Iya, berarti nggak mungkin Masehi tahun berapa itu? Artinya di situ kan Khawaris itu tekstualis banget kadang-kadang, tapi di sisi lain ada orang-orang yang kontekstualis banget memahami ayat-ayat itu. Dimana tumbuh aliran-aliran pada waktu itu. Kalau kita lacak gitu dalam sejarahnya, misalnya ada Jabariyah, paham-paham Jabariyah, paham-paham Qadiriyah, Qadariyah bukan Qadiriyah. Ada kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian Jabariyah, Mu'tazilah. ada Mu'tazilah. Itu adalah paham-paham yang berkembang dalam Islam, di mana mempunyai eksistensi masing-masing. Eksistensi pengikutnya juga banyak waktu itu ya kan ya. Ya. Banyak sekali. Dan itu memang masuk akal dalam kajian mereka itu. Kalau kita ngikuti kajian mereka itu saya lihat kok masuk sekali di akal saya. Misalnya Jabariyah, tidak ada kekuatan penuh dalam manusia. Itu murni kekuatan Tuhan semua. Saya makan ini ya Tuhan yang menggerakkan, bukan saya. Saya ngomong ini Tuhan ini, nggak ada campur tangan saya. Berarti manusia. Makanya puncaknya nanti Muawiyah itu ketika perang sama Sayyidina Ali itu, ketika Sayyidina Ali kalah misalnya, kemudian Muawiyah menang, ini adalah kemenangan dari Tuhan. Siapa yang membantah ini maka dia membantah Tuhan. Istilahnya begitulah, kurang lebih begitu. Artinya Jabariyah itu ngeri sekali. Itu logis juga sebenarnya menurut saya. Gitu juga dengan paham-paham Qadariyah. Itu logisnya minta ampun, tapi kita sedang tidak membahas itu, tapi artinya ada aliran-aliran pemikiran yang seperti itu dalam Islam. Kita akan fokus sekarang mencoba bagaimana kemudian peripatetik Arab saat itu yang berkembang cukup pesat juga di kalangan pemikir Muslim gitu ya. Gimana Kang? Sebenarnya apa sih sebenarnya peripatetik ini dan bagaimana apa yang melatar belakangi peripatetik ini tumbuh? Apakah ada unsur politiknya di sana atau murni buah pikiran begitu ya? Kalau murni buah pikiran harusnya kita tidak boleh judgement. Kita bolehnya itu ya tesis antitesis saja begitu. Tidak usah wah kau ini terlalu kaku sekali segala macam, nggak usah. Itu biarlah buah pikiran itu yang berkembang. Gimana Kang? Kang Rauf deh. Ya itu kalau Qadariyah sama Jabariyah dikaitkan dengan masalah tadi, masalah kemerdekaan, itu kan bisa nyambung juga. Iya ya, nyambungnya gimana itu? Iya, kayak tadi manusia itu sebenarnya punya free will atau enggak? Ya, oke. Gitu. Free Masuk will kan? fiction, ya. Sebenarnya manusia itu sebenarnya punya kehendak bebas atau enggak? Itu kan salah satu juga masalah yang diutarakan sama Jabariyah sama Qadariyah toh. Iya. Ya memang sih. Terus endingnya gimana? Ya kita coba membahas bagaimana ini dulu lah benturan tekstualis dan The clash of the class of Business.
bentrok pemikiran atau kelas of thinking, civilization. Oh, Itu kata Huntington tuh. Ya, itu artinya. Jadi Kita nggak usah. pendapatnya Huntington itu nggak terjadi di abad modern. Walaupun Terjadi. analisisnya dia mengatakan nanti akan ada suatu masa dan itu akan terjadi clash atau benturan pemikiran. Bahkan hari ini pun sudah terjadi. Tidak hanya pemikiran tapi juga budaya, baik itu juga tradisi, kan itu bentrok atau perang antara agama dengan yang namanya pemikiran kan, bahkan agama. Tapi yang kita kaji hari ini, kita mungkin berpikir-pikir tentang era paritatetik terlepas dengan ideologi waktu itu. Ya, oke. Ya kan? Kita harus Ideologi lahir kan karena ada suatu perebutan waktu itu. Ya kan, basicnya itu adalah nanti siapa yang memimpin ideologi ini akan jaya di waktu itu. Kan terjadi itu di masanya Al-Ma'mun. Ya kan, kalau kita bicara ideologi yang paling seru itu adalah Mu'tazilah memang. dan Jabariyah dan Qadiriyah. Nanti itu di tengah-tengahi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Jabariyah ya mengatakan manusia nggak punya daya, Punya daya. itu murni nggak punya daya. Tapi itu ditengahi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun manusia itu nggak punya daya, tapi dia punya kehendak bebas untuk menentukan sesuatu yang diikhtiarinya itu. Tapi manusia pun nggak punya daya untuk menentukan ikhtiar itu. Paham nggak maksud saya? Manusia itu punya ikhtiar untuk menentukan masa depannya. Tapi masa depannya itu mau warna putih, mau warna hijau, itu terlepas dengan kehendak manusia. Artinya kalau ditarik lagi ke manusia pun juga nggak punya kehendak. Nggak punya kebebasan untuk menentukan masa Artinya depan. secara tidak langsung itu sebenarnya apa namanya? Ya bisa dikatakan kebenaran juga sih. Jabariyah itu. Meskipun nanti ditengahi ya oleh Ahlussunnah ya. Bagaimana kemudian tidak murni manusia ini tidak punya kehendak tidak punya kekuatan. Misalnya kalau minum ya, ini pilihan saya ini. Saya mau minum air atau saya minum kopi ya pilihan saya begitu. Nanti yang masuk itulah kehendak Tuhan. Yang masuk itu apa baru kehendak Tuhan. Tapi memilih kan masih bisa. Artinya tidak murni begitu. Artinya itu ditengahi lah nanti oleh Ahlussunnah. Tapi kita tidak sampai sana dulu. Kita harus pelan-pelan dulu pembahasan ini karena ini pembahasan ideologi besar soalnya. Ini Gak ideologi apa-apa. besar loh ini. Saya rasa kalah ini sosialis segala macam. Karena ini kompleksitasnya tinggi sekali memang pembahasan teologi ilmu kalam pada abad ketiga, abad keempat ini. Yang sampai sekarang masih ada pemarisan ya Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun yang Memang lain hari berbeda. ini nggak ada Qadiriyah dan Jabariyah, masih tetap Masih. ada. Walaupun itu tidak terstruktur seperti zaman itu. Ya kan kadang hari ini kan kadang juga Qadariyah di aspek yang lain, kadang kita Jabariyah kan kita merasa sombong bisa menentukan masa depan. Kadang di situasi tertentu kita pun juga merasa saya nggak punya daya. Bahkan hari ini pun saya nggak mampu untuk memilih dan menentukan masa depan saya. Ya kan? Itu kan aspek-aspek dari dua aliran itu. Iya, dan itulah sebenarnya kalau kita merujuk ke paham Jabariyah, itu sebenarnya membuat orang itu mundur sebenarnya. Membuat kita mundur. Saya nggak usah belajar udah takdirin Tuhan kayak gini aja lah. kalau takdirnya pintar, Takdir pintar ya pintar aja. Nah, Nggak usah belajar, nggak usah, ini semua kehendak Tuhan kok. Nah, ini membuat kita mundur sebenarnya kalau kita berpaham kayak gini aja gitu kan. Artinya harus ada ikhtiar yang harus dilakukan, ya kan? Apalagi saat sekarang itu saya rasa membuat kita harus lebih fleksibel lagi dalam mencoba mengkaji ilmu ini. Kita kembali kepada paripatetik tadi. loh, Gimana Kang? paripatetik itu ternyata satu yang memperkenalkan waktu itu, walaupun nggak sempurna loh ya. Yang menggembor-gemborkan dunia paripatetik itu adalah Al-Kindi. Jadi sebelum Al-Kindi itu tekstualis atau nas kitab suci itu nomor 1. Dan itu pelan-pelan dibantah ketika ada persinggungan antara Majusi dan Kristen, terutama Neoplatonisme, ajaran-ajaran Yunani masuk Islam. Kemudian cara rasional mereka orang Islam itu berpikir, kemudian mereka bertanya, loh Quran itu oke, tapi ketika akal manusia itu nggak berpikir, gunanya Quran itu untuk apa?
Seperti halnya engkau mengasih Quran sama orang gila yang nggak punya akal. Qurannya itu oke, tapi Quran itu nggak bisa dibaca ketika akal itu nggak berfungsi untuk membaca Al-Quran. Nanti sampai puncaknya, lalu yang lebih utama itu yang mana? Quran atau rasional? Nah, sedangkan kalau kita melihat ke belakang, orang itu dengan daya akalnya itu sudah bisa menemukan Tuhan dengan memakai burhani atau memakai akal. Terlepas dia tidak memakai majusi, tidak memakai Taurat, tidak memakai Quran, itu sudah bisa. Tapi ini hanya dikhususkan orang yang sudah pemikirannya itu merdeka. Sedangkan Al-Qudi mengatakan kajian rasionalisme, walaupun nanti dikembangkan oleh orang Barat, dia pernah mengatakan bahwa derajat ilmu yang ada waktu itu dan ilmu yang derajatnya paling tertinggi itu adalah falsafah al-ula atau ilmu ketuhanan, dan itu zaman itu bisa diakses melalui rasional atau melalui akal manusia, dan itu nanti dikembangkan sama Al-Farabi, Ibnu Sina, ketiga pelopor besar ini yang mendeklarasikan bahwa manusia itu ternyata manusia yang super. Gimana Kang Ajis? Konteksnya ini pertempuran pada abad-abad awal itu, Islam itu, di mana perbenturan antara akal dan teks itu sangat kencang gitu ya. Apalagi mazhab Madinah itu kan mazhab tekstualis banget ya. Beda dengan mazhab Irak yang yang sangat logik sekali ketika memutuskan suatu keputusan gitu ya. Ahlul Ra'i gitu ya. Tapi ke belakangnya setelah itu kan abad-abad setelah itu kan muncul para filsuf yang kemudian mencoba mengkombinasi antara kedua itu, di mana tidak harus tekstual melulu atau tidak harus ar-ra'yu melulu gitu ya. Harus ada kombinasi-kombinasi, apalagi memuncul mazhab-mazhab tasawuf yang kemudian kolbunya itu harus udah beda lagi itu. Pertempuran itu saya rasa beda lagi ya. Karena saya rasa yang orang-orang tasawuf itu mungkin yang nggak mikir atau bukan berarti saya melecehkan. Tetap mikir lah. Tetap mikir. Kan ada yang begini, misalnya ini bukan arti melecehkan ya. Misalnya mendapatkan hadis Nabi lewat mimpi segala macam, itu kan ada hadisnya juga, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi itulah aku, kata Nabi kan begitu. Nah itu kan artinya dunia lain lagi ini. Tadi dunia pemikiran, ada dunia tekstualis, ada dunia yang beda lagi ini, dunia mimpi, dunia yang bertemu Rasulullah itu setiap hari begitu ya, segala macam itu gitu kan. Ya, itu kan kalau di logik itu kok Irfani. Nah itu irfani namanya, ilmu ilham kayak gitu. Oke. Gimana menurut? Pertama, kalau kita melihat sejarah, arus perkembangannya harus juga dilihat dari sisi geografis. Ya. Nabi hidup dalam tradisi teks sampai kemudian kurung waktu mungkin sampai abad 2 Hijriah ya, baru kemudian muncul ilmu fikih yang sudah tersistematisasi. Nah itu kan juga mendapatkan sumbangan dari daerah Irak. Dan secara tidak langsung kita harus berterima kasih kepada ijtihad dari Sayyidina Ali yang telah memindahkan pemerintahan, walaupun itu atas dasar kepentingan politik yang paling besar. Karena apa? Di Madinah sudah terjadi pertumpahan darah, ya kan? Terjadi perebutan kekuasaan yang harus diamankan. Dua kota suci ini, daerah Hijaz itu harus diamankan. Maka ijtihad Ali harus berpindah ke daerah yang lain, yaitu Irak di Kufah. Nah, Ahlul Kufah. Ya kan kemudian di sana kan berkembang. Kan gara-gara misalnya juga itu tidak terlepas dari misalnya kayak bahasa Arab berkembang. Karena apa? Dulu itu terjadi percampuran. Bahasa di sana terjadi bahasa Arab, orang Arab asli yang pindah ke daerah Basra Kufah. Itu terjadi campur. Misalnya kayak bahasa Ibrani, Persia, bahasa Aramek, macam-macam itu tercampur-campur. Jadi harus ada sistematisasi
formulasi metodologi mempelajari gramatika Arab. Maka Sayyidina Ali punya murid namanya Abdul Aswad Adu Ali, ya kan, merumuskan ilmu Bahasa. gramatika Arab, gramatika. nahwu lah ya, gramatika Arab. Nah, itu juga berkembang. Nah, dari sini kemudian beberapa abad kemudian, kan kalau kita lihat dari sisi geografisnya, Irak itu kan dekat dengan Irak itu kan kalau hari ini ya, kita bicara hari ini ya, di Baghdad itu termasuk daerah Irak. Basrah, Kufah itu termasuk Irak. Iya. Nah, di sisi lain, kenapa juga tradisi ro'yunya kuat, tradisi rasionalnya kuat? Karena setelah skolastik atau sekolah filsafat di Yunani ditutup, mereka bergeser di daerah Alexandria. Daerah Alexandria sama daerah Irak itu berdekatan, daripada antara Alexandria dengan daerah Madinah atau Kufah, daerah Hijaz gitu, itu jauh. Ya mending daerah Irak lah ya. Jadi itu juga tidak terlepas dari masuknya tradisi filsafat secara tidak langsung. Nah, itu juga harus diimbangi. Maka cara yang paling damai untuk mendialektikakan dua dalil antara teks dengan dengan ro'yu, dengan akal, ya memang itu bahasa ilustrasinya itu, teks itu ibarat lampu atau cahaya dan mata adalah akal. Akal tidak mungkin, mata adalah akal. Jadi mata tidak mungkin berfungsi tanpa cahaya. Begitu juga sebaliknya, ada cahaya tapi tidak ada mata, kita tidak akan bisa membaca realitas, hanya meraba-raba, ya enggak? Nah, untuk mendamaikan itu kan posisinya di situ. Jadi kita bisa bayangkan kita membutuhkan di situ juga. Nah, dari sini juga memang ada pertanyaan yang cukup saya pernah membaca bukunya Pak Haryat Moko yang postmodern. Jadi tidak melulu semua yang ada di dunia ini itu pasti ada antitesisnya. Ada yang tidak. Cuman saya lupa bahasanya digambarkan itu. Tapi itu ada. Kayak gini muncul misalnya ya, Qadariyah, Jabariyah, muncul penengahnya misalnya Murji'ah ya kan? Ya. Nah, misalnya Murji'ah ya. Jadi kan itu mengkombinasikan. Set. Ketika sudah dikombinasikan, apakah kemudian muncul antitesis yang baru? Muncul. Apa? Ada enggak? Ahlussunnah tuh. Enggak, itu kan sama Murji'ah. Sebenarnya sama kan? nanti muncul Mu'tazilah Ya. dari pertemuan antara Murji'ah sama Khawarij, ya kan? Karena waktu itu menggembor-gemborkan Loh, siapa kan yang kafir, duluan- siapa yang berdosa Duluan besar. Duluan Mu'tazilah. Duluan Duluan Mu'tazilah. Khawarij sama Murji'ah itu di depan, baru lahir Mu'tazilah ketika bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Ya, kan? maksudnya begitu. Genealogisnya seperti itu. Belakangan kan siapa itu? Yang Tokohnya siapa? awalnya kan pengikut Mu'tazilah kan? Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan. Muridnya Pak. Iya, dia punya bapak kan? Kan punya bapak namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Jubai itu kan, Ya kan? Mu'tazilah jekek itu kan. Ya, itu Akhirnya tulen. kemudian debat sampai pada kesimpulan kayaknya Salah ini. salah ya Mu'tazilah. Kok ngono sih misalnya tentang takdir segala Nah, itu kan macam itu perdebatan sampaikan. panjang. Jadi itu tidak lepas dari mengapa kemudian tradisi ro'yu berkembang, karena berdekatan dengan daerah Yunani. Kan ini Arab ya. Ini Arab, ini laut. Ini Teluk Persia, laut Laut Arab. Ini Teluk Oman. Daerah sini kan Irak. Irak di sini kan dekat dengan Turki. Turki itu menjadi pusat perkembangan filsafat sebelum Sokrates. Masih kan enggak? Jadi orang-orang kayak misalnya Sokrates, orang-orang sebelum Sokrates itu yang mulai dari Anaximandros, sapa meneh, Empedokles itu kan orang-orang yang banyak sekali berasal dari Turki, enggak dari Yunani. Tapi kan kemudian kan gara-gara secara demografis kemudian mereka dekat,
pengaruh juga. Nah, Mesir itu juga mendapat pengaruh dari filsafat awalnya. Gara-gara sekolah di Yunani dihancurkan oleh kerajaan Kristen, akhirnya kan mereka banyak yang pindah ke daerah Alexandria. Sekolahnya besar di situ. Kemudian Said Daniel dari Madinah kemudian ke daerah Kufah, masuklah di sana tradisi-tradisi kuat, tradisi akal itu. Nah, itu kita juga bisa melihat dari sisi geografisnya juga. Gitu ya. Saya kembalikan. Oke. Kita mengalir aja lah, nggak usah Iya, kembali iya. kembali. Iya. Berat. Ini asik ini. Berat. Ini menarik. Ya, lantas bagaimana dengan eksistensi dari masing-masing ideologi tadi? Ya, saya bisa bilang ideologi lah, bahasa memudahkan pemahaman itu. Ideologi akal banget, ideologi teks banget, terus ideologi yang mencoba mengkombinasi ini, begitu ya. Lantas bagaimana eksistensi mereka ini? Apakah memang ideologi itu sudah tidak berlaku lagi, atau bagaimana tentang ideologi tekstual? Karena memang kalau Berlaku kita di mana maksudnya? ya di seluruh umat Islam, maksudnya di umat Islam ini bagaimana? Apakah eksistensi itu sudah nggak berlaku lagi, atau memang masih ada yang menganut ideologi yang kayak begitu, Bang? Masih. Kemarin itu saya membaca hari-hari belakangan bahwa ada gerakan yang namanya itu organisasi Taliban. Itu kan hari ini dia telah sukses merebut kekuasaan Afghanistan. Bahkan presiden Afghanistan itu lari dari istana. Dan istana sudah dikuasai oleh Taliban. Dan Taliban hari ini itu dikenal sebagai gerakan-gerakan yang ekstrim. Ya kan, termasuk kan pengeboman yang ada gedung yang tinggi di Amerika WTC WTC itu kan sampai di film kan, ya kan? itu kan apa? Saya rasa itu Al-Qaeda itu. Al-Qaeda itu. Bukan Dikatakan- Taliban. Ya, Al-Qaeda itu kan masuk organisasi Taliban. No. Begini, Gimana? Kok bisa? Al-Qaeda ini beda dengan Taliban. Taliban itu Talib ya. Ini organisasi pelajar, organisasi pelajar sebenarnya awalnya, dicetusnya. Dia ini organisasi pelajar. Sebenarnya ini buatan Amerika juga. Kenapa kok saya bilang begitu? Ini sebenarnya kontra narasi dengan Uni Soviet sebenarnya. Ini sebenarnya alat Amerika untuk menghajar Uni Soviet. Karena Amerika kan jauh banget ketika berperang dingin sama Uni Soviet, mereka menggunakan Taliban ini untuk berperang. Maka Uni Soviet kan nggak bisa menembus Taliban ini, kuat banget mereka ini. Memang fisiknya ngeri dan pemahaman peperangannya. Dan kenapa kok saya bilang beda? Beda karena memang justru sebenarnya Al-Qaeda ini kelompok yang berbeda lagi, di mana dia ini hanya sebenarnya berlindung diri sih sebenarnya di Taliban, tapi itu beda, itu indikasi secara pergerakan itu beda. Makanya kalau kita lihat ya dari segi pergerakannya sekarang itu Taliban itu, kalau saya amati, dia itu sebenarnya tidak ingin mendirikan negara khilafah segala macam. Itu ingin mendirikan negara Islam di Afghanistan, titik. Negara Islam di Afghanistan, udah sama kayak awal-awal perjuangan umat Islam. Negara piagam Jakarta, piagam Madinah, segala piagam Jakarta itu sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Jadi mereka ingin mendirikan negara Islam di Afghanistan. Yang awalnya sebenarnya itu kan dicetus 94 ya kalau nggak salah Taliban itu. Kemudian mereka mulai memerintah 97 sampai 2001. Nah, datang Amerika 2001 itu karena peristiwa bom BTC. Itu mengkudeta orang-orang Taliban, padahal mereka sudah memimpin waktu itu. Mengkudeta, kemudian hancurlah itu, masuklah pengaruh Amerika di pemimpinan Taliban sampai sekarang 20 tahun. Konspirasi berarti. Konspirasi, artinya mereka ini ingin merebut lagi, karena sistem selama 20 tahun ini kan sistem yang dipandu oleh Amerika. Sistem negara Taliban ini. Makanya ketika lepas Amerika ditarik pasukannya,
nggak ada lagi kekuatan Afghanistan. Artinya itu murni backingan Amerika. Sekarang Amerika lepas, mana ada kekuatan? Ternyata nggak ada. Artinya sistem Amerika yang mereka pakai, sistem backingan Amerika. Nah mereka ini sekarang sedang mencoba masuk ke ranah sistem kenegaraan di mana ingin mendirikan negara Islam di Afghanistan, bukan dunia loh ya. Sama kayak Indonesia waktu dulu menurut saya nih. Awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia kan ingin mendirikan negara yang Islamis sebenarnya. Karena dilihat dari Piagam Jakarta, itu bisa dilihat teksnya kan. Itu didasarkan pada itu. Jadi kalau menurut saya isu Taliban ini bukan isu agama. Kalau menurut saya pribadi, ini murni isu internal politik negaranya. Jadi nggak ada kan peperangan kayak Palestina segala macam di sana itu kan murni isu politis berebut kekuasaan. Kalau menurut saya ya, karena memang nggak apa-apa, terserah Sabir tuh. karena memang isunya isu politik. Kalau gue mau bahas Taliban bareng. Biasanya kan saya mau masuk ke korelasinya hari korelasi. ini masihkah ada sekte-sekte yang zaman dulu itu masih eksis atau tidak. Nah itu. Nah, saya masuk ke situ, itu basicnya pasti ada bau-bau dengan sekte zaman dahulu. Iya. Sekarang begini, adanya memudahkan orang kafir atau tidak kafir, ya kan? Itu kan bau-bau kawaris kan? Orang dikit-dikit dosa besar yang tidak pro dengan kepemimpinan Islam atau khalifah dianggap negara-negara yang kafir, kufur dan lain sebagainya. Itu kan ada bau-bau cara berpikir orang Khawarij. Walaupun hari ini seperti yang saya katakan tidak terstruktur, tapi secara gerakan, secara mode berpikirnya itu hampir mirip dengan Khawarij waktu itu. Dan sekarang hari ini, apakah Mu'tazilah hari ini itu sudah selesai atau sudah hancur? Masih ada, secara metodologi berpikirnya itu masih dipakai. Kalau Jil dulu itu mirip gak sih? Enggak ya? Hah? Jil. Loh, kalau kita membaca benar waktu itu, Islam dikatakan liberal, apakah iya? Loh, zaman dulu itu kalau dibandingkan dengan liberal hari ini, jauh liberal waktu itu. Loh, bahkan orang secara contoh kecil Mu'tazilah atau yang dikembangkan oleh para filsuf-filsuf yang rasionalnya begitu dominan, itu bisa membaca Tuhan dan itu tidak diterangkan di teks, sampai bisa membaca Tuhan nanti Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu posisinya seperti apa, dia sendirinya itu bagaimana, ketika dia menciptakan Nur Muhammad atau alam semesta itu atas kehendaknya sendiri atau Tuhan itu melihat di luar diri Tuhan. Kalau Tuhan itu melihat di luar diri Tuhan, berarti ada sesuatu yang itu di luar Tuhan. Ini Al-Kindi kayak ini? Enggak cuma Al-Kindi. Ya kan, iluminasi kan cara berpikirnya seperti itu. Falsafatul Ula. Ya kan, kalau Tuhan itu melihat di luar dirinya, artinya kan ada sesuatu yang di luar Tuhan dan itu mempengaruhi Tuhan. Pertanyaannya, bisa muncul yang namanya Nur Muhammad, ini dari siapa? Ataukah dari Tuhan? Kalau itu dari Tuhan itu sumbernya dari mana? Itu kan jangkauan akal. Quran itu tidak membaca sampai seperti itu karena itu sudah metaforis. Nah, kalau dikatakan liberal mana sama hari ini, jauh liberal waktu itu. Apalagi pemikirannya Fakhruddin Ar-Razi, pemimpin yang paling ideal itu adalah hampir sama idealan Nabi yang itu posisinya persis seperti para filosof. Bahkan filosof itu kedudukannya seperti para nabi. Itu kan jauh ekstrim lagi. Iya kan? Fakhruddin Ar-Razi. Berarti masih ada bibit-bibitnya sekarang. Walaupun itu tidak terstruktur secara organisasi yang resmi, tapi secara gerakan, secara mental, secara pemikiran itu masih ada bau-baunya dengan sekte zaman dahulu. Tapi mereka paham nggak sekte zaman dulu itu? Jangan-jangan mereka mungkin murni dari akal pikiran mereka sekarang. Mereka nggak paham bahwa ada pemikiran kayak gitu dulu. Ya diantaranya mungkin ada yang tahu lah.
Tapi bedanya kalau dulu sama sekarang kan, kalau sekarang berpikir liberal kayak gitu kan di dilokne liberal dijudge lah. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan pakai argumentasi. Karena sekarang sudah ada dudukannya. Dasarnya apa ya, orang-orang dulu juga. Dulu kan belum ada dudukannya, makanya bebas. Tuh menurut saya kira-kira. Jadi orang sekarang kan bermazhab dengan orang dulu ya kan. Nah, Kita udah ada petunjuk tuh dari zaman dulu. Bahwa udah ada loh pemikiran kayak gini, oh ini salah, ini benar, ini salah. Udah dikodifikasi. Ya kan, udah di apa namanya, di ini negatif, ini positif lah, udah dipisah begitu ya. Makanya kalau orang yang mencoba berpikir di luar nalar sekarang itu, oh jangan begitu. Begini dari dulu tuh kayak gini tuh pikirannya salah, ini yang benar, kan kayak gitu. Artinya udah ada petunjuk yang dulu. Artinya begini ya, hari ini ketika ada orang melenceng dari mainstream logika hari ini, Iya. itu sudah dianggap orang yang nggak benar, orang yang sudah tersesat. Iya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa hanya ikan mati yang mampu berjalan mengikuti arus air. Ikan mati. Iya. Artinya kalau kita hanyut dengan perkembangan zaman hari ini, kita nggak ada bedanya dengan ikan yang mati, Iya, yang iya, paham. tergelintir oleh arus sungai. Lanjut. Rof, yo, apakah kita harus melawan arus nah, Iya, itu. kita atau melawan ikut arus. arus? Nah, itu masalahnya. Nah itu. Kalau harus nggak ikut ikut arus arus. kita ketinggalan. Tapi kalau melawan arus Kita juga akan kita dihujat dikucilkan, segala macam. kayak dikucilkan gitu. Dianggap amoral. Nah, Ya, yang dianggap kita ya berbeda Ketinggalan lah, zaman tersesat atau lah, dan lain gimana. sebagainya. Nah, itu gimana itu? Itu Kalau begitu. keberanian kita dalam berpikir. Tapi belum tentu kita melawan arus itu benar juga. Loh, tapi kita Itu nggak masalahnya. kita nggak ada salahnya loh. Kita Kita melawan arus itu arusnya ke sini kita ke sana atau arusnya ke sini kita Kita ke ke sana. sana. Ya. Kan bisa jadi kayak gitu. Logiknya biasa kayak pemikiran-pemikiran filosof lah ya. Hmm. Oke, mungkin mainstream sedang ke sini, tapi ada orang yang sedang agak menggolok ke kanan. Tapi kalau ke belakang kan konservatif. Iya, Konservatif kan. terlalu. berarti orang yang ke belakang itu nggak mau berpikir. Iya. Loh, Bukan nggak mau bukan nggak berbagi, mau ya. berpikir karena dia punya pikiran yang lain makanya ke belakang. Terbelakang. Ya maksudnya arusnya Punya pilihan pikiran Punya pilihan sendiri, sendiri. lah, mainstream sendiri lah. Terus nah iya, kenapa kok tadi orang yang ikut arus itu kayak orang mati gitu. Kayak apa? Ikan yang mati. Ya orang itu yang problemnya mengikuti kan. arus. Orang yang mengikuti arus kan Gimana? Apakah harus ikut arus atau melawan arus atau arusnya di sini melenceng sedikit baru masuk arus lagi atau kayak gimana? Ya, itu keberanian kita dalam berpikir. Artinya kalau kita maksudnya mengikuti arus itu, kalau dalam cara mode berpikirnya Abu Hasan Asy'ari, jadi dituntut orang silahkan mengikuti arus, tapi dia itu harus berpikir mempertanyakan arus itu mau kemana. arus itu benar atau enggak? Mau kemana? Dasar esensinya atau dasar dalilnya itu apa? Nah, berbeda hari ini, orang itu hanya mengikuti apa yang menjadi ucapan orang dan dia tidak mau mengkaji lagi ucapannya itu sumbernya dari mana, tujuannya itu kemana. Itu kan gambarannya siapa itu kan pernah menggambarkan hari ini itu seperti orang yang naik bus, ya kan, tapi tidak tahu busnya itu tujuan arahnya kemana, terminalnya, puncaknya itu di mana, itu nggak tahu. Asalkan dia masuk bus, dia mengira selamat di situ. Oh, ikut apa Iya. mengikut Maksudnya buta. begitu. Jadi maksud saya, Taklid oke, buta juga itu ya. oke kita mengikuti masuk bus, tapi kita harus tahu supirnya itu siapa, tujuan arahnya kemana, kemudian kecepatannya berapa, nanti di perjalanan ada apa. Artinya kita harus mempertanyakan persoalan hari ini, iya kan? Mempertanyakan artinya kita itu belajar, mempertanyakan kebenaran hari ini itu janjane itu suatu keabsahan atau tidak. Harus apa? Itiba berarti. Hah? Harus itiba. Tidak ya monggo. Atau Tapi kalau dikonstruksi bisa monggo. mujtahid ya ijtihad. Kalau bisa. Ya, Ya kan kalau- masalahnya itu.
Ya kalau Bisa. bisa. Pilihannya orang-orang kayak gini kan apa ya itiba Iya, iya, lah, iya. tahu dasar dalilnya lah. Nanti Tapi paling- saya nggak itiba langsung taklid. Taklid ya Tapi mau. buta. Karena kenapa? Saya tidak tahu ilmunya dasarnya apa, tidak tahu dalilnya apa lagi. Ya udah itu. Bismillah tawakkal ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa alam biswab. Kok bener. Ya kan bawa alam biswab. Nah itu kan yang itiba itu kan orang yang paham ilmunya kan, orang yang paham apa bukan ya sedikit ilmunya, orang yang paham sedikit ilmunya. Kalau saya apalagi yang di luar konteks keislaman misalnya, di luar pembahasannya kan teknologi misalnya, itu mau ikut dalil, mau dicari dalil kayak gimana, misalnya saya nggak paham bahasa Arab aja nggak tahu misalnya, apalagi kitab-kitab aja nggak paham misalnya. Nah itu ya otomatis saya harus taklid ya, untuk apa? Teknologi. nggak untuk pemahaman agama, karena saya bukan mendalami ilmu Islam misalnya, kan saya tidak mendalami ilmu Islam, saya fokus di teknologi, otomatis kan saya taklid aja bisanya. Dan itu saya rasa boleh atau gimana? Boleh. Tapi kan juga bisa belajar. Kan Iya. banyak kitab terjemahan sekarang. Terjemahan kan banyak. Berarti nggak ada alasan untuk tidak tahu. Ya orang zaman hari ini kalau bodoh itu ya dia orang goblok lah. Wong kok sampai bodoh gini nemen lah bahasanya. Wong kok sampai bodoh di hari ini. Yes. Ya, Kayaknya perlu dipertanyakan. Mau niat hidup apa enggak gitu loh. keterlaluan berarti. Urusan kita diberi kapasitas pinter itu kan karunia Gusti Allah ya. Kan yo ngono sing wis belajar sak jengking-jengking sampai tekan dindi yo padha ae. Maca buku wae ya padha ae. Ono sing wacane buku sithik ternyata wawasannya lebih luas dan dia lebih bisa kreatif mengembangkan pemikiran. Itu kan juga karunia juga. Ya, kita akhiri pembahasannya. Udah 40 menit.